Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinana Vika Lanastari, NIM 2031933 dari kelas BGMA. Di sini saya mewakili dari kelompok 11, yaitu yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Anggi Triwidiasari dengan nomor NIM 2031910, dan yang kedua saya sendiri Dinana Vika Lanastari NIM 2031933. Di sini kami akan menyampaikan materi dakwah, yaitu yang berjudul keutamaan bersedekah. Teman-temanku sekalian, saya ingin menyampaikan, saya juga ingin bertanya, apa saja yang kita miliki, kemampuan, kepribadian, dan harta benda, itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keridhaan dari Allah. Terhadap harta benda, sebaiknya kita agar mendapatkan keridhaannya, kita harus mensedekahkan atau memberikan sebagian hak milik kita kepada orang lain sebagai di jalan Allah, atau ada orang yang membutuhkan secara rahasia ataupun terang-terangan. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan bersedekah dan menjelaskan keutamaan. Di antaranya ayat-ayat Al-Quran adalah firman Allah yang artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya yang menerima sedekah. Quran Surat At-Taubah ayat 104. Dan di dalam firman Allah yang ada di dalam Surat Al-Baqarah ayat 276, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullaha riba wa yurbi shadaqah, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di dalam sebuah riwayat lain atau yang menyebutkan riwayat At-Tabrani menyebutkan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik dapat menjadi pelindung yang menjaga diri terjadinya peristiwa yang buruk. Sedekah secara rahasia akan memadamkan kemurkaan Tuhan, menyambung hubungan kerabat, dan juga memperpanjang umur. Dan setiap perbuatan yang ma'ruf adalah termasuk sedekah. Pelaku kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat. Sementara orang yang ahli kemungkaran di dunia ialah juga ahli kemungkaran di akhirat. Sedangkan orang yang pertama kali masuk surga ialah orang yang melakukan amal ma'ruf. Sesungguhnya sedekah benar-benar akan memadamkan kemurkaan Tuhan dan menjadi sebuah penghalang kematian dalam keadaan jahat. Teman-temanku sekalian, sedekah tidak akan mengurangi harta benda barang sedikit pun. Allah tidak akan menambah sesuatu kepada seorang hamba yang memberikan pengampunan, kecuali ia menganugerahkan kemuliaan kepadanya. Seseorang yang merendahkan diri karena Allah tidak akan mendapatkan apapun melainkan keagungan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Di dalam sebuah riwayat At-Tabrani mengatakan, tidaklah sebuah sedekah akan mengurangi harta, dan tidaklah seorang hamba mengulurkan tangan untuk bersedekah, kecuali sedekah itu akan jatuh pada tangan Allah, yakni menerimanya dan ridho dengannya sebelum jatuh ke tangan orang yang meminta. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, padahal sesungguhnya hak baginya dari harta yang dimiliki itu hanya 3 hal, yaitu apa yang dia makan lalu musnah, apa yang dia pakai kemudian menjadi usang, dan yang terakhir apa yang dia berikan lalu dia pelihara atau seperti pahalanya yang sebagai simpanan. Dan sedang selain itu semua akan ditinggalkan buat orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah semisal 1 butir kurma dari hasil kerja yang baik dan halal, dan Allah tidak akan menerimanya kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, yakni
Allah menerimanya dan memberkatinya serta memelihara untuk pemiliknya. Sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak kudanya. Kuda atau kuda itu akan terus beranak pinak hingga banyak sampai kurma tersebut menumpuk seperti gunung. Dan Allah akan menaungi 7 kelompok orang di bawah naungannya pada saat tidak ada satu naungan pun kecuali naungannya. Di hari kiamat diantaranya ialah, dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang dirahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Sekian dakwah dari kami. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Akhiron, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiron, wallahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.